Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dan teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk absensi kalian bisa list di grup WhatsApp dengan menuliskan nama lengkap ya. Baik, di pelajaran SKI kali ini kita akan belajar tentang dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Sebelum masuk ke materi tentang dakwah Nabi di Madinah, kita akan membahas sekilas tentang Madinah sebelum Nabi hijrah dan hijrahnya Nabi ke Madinah. Nah, masyarakat Madinah pada saat sebelum Nabi hijrah terdiri dari dua kebudayaan. Yang pertama yaitu kebudayaan Arab dan yang kedua kebudayaan Yahudi. Kebudayaan Arab ini terdiri dari suku Hujrod dan suku Aus. Sedangkan kebudayaan Yahudi terdiri dari Bani Quraizah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Masyarakat Madinah pada saat itu juga belum memiliki pemerintahan dan pemimpin secara resmi, sehingga sering terjadi persaingan antar suku yang menyebabkan peperangan. Hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, adik-adik tentunya sudah tidak asing dengan kata hijrah ini. Hijrah di sini maksudnya berarti perpindahan atau kepindahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju ke Madinah. Hijrah ini dilakukan dalam beberapa tahap dan secara berangsur-angsur. Pada saat itu Nabi Muhammad berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah menempuh perjalanan, Nabi tiba di desa Quba. Kemudian Nabi membangun masjid yang kita kenal sebutannya dengan Masjid Quba. Setelah bermalam selama kurang lebih 4 hari 4 malam di desa Quba, Nabi melanjutkan perjalanan menuju Yathrib. Nah, Yathrib ini sekarang kita kenal sebutannya dengan Al-Madinah Al-Munawwaroh atau yang berarti kota yang bercahaya. Hal-hal yang mendorong Nabi Muhammad hijrah, yang pertama yaitu kesulitan-kesulitan Nabi dalam berdakwah, dan yang kedua yaitu tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. 3. Gerakan menanamkan dakwah di Madinah, dan yang keempat adalah keadaan masyarakat Madinah yang sangat strategis. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. 1. Yaitu membangun masjid. Adik-adik ada yang tahu nggak sih masjid apa yang pertama kali dibangun di kota Madinah? Jawabannya adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini dibangun oleh Nabi dan umat Islam secara gotong royong. Masjid ini dibangun pada Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau bertepatan dengan 622 Masehi. Masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW ini berfungsi sebagai pusat peribadatan, pusat kegiatan masyarakat, pusat latihan dan pendidikan, tempat beristirahatnya kaum muhajirin yang kehabisan bekal, dan tempat mengadili perkara-perkara yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah membangun Masjid Nabawi ini, umat Islam juga membangun masjid lainnya seperti Masjid Jum'ah, Masjid Yamamah, Masjid Bani Quraidah, Masjid Ubay bin Ka'ab, Masjid Ali, dan Masjid Salman. 2. Strategi yang dilakukan Nabi Muhammad saat dakwah di Madinah yaitu dengan cara mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, siapa sih kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu? Mari kita bahas secara bersama-sama. Kaum Muhajirin adalah kaum pendatang yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, kaum Ansor adalah kaum penyambut kedatangan kaum Muhajirin. Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Tujuannya agar kaum Muhajirin mendapatkan perlindungan kuat di kota Madinah, sehingga mereka hidup penuh dengan kerukunan dan kedamaian. Strategi dakwah Nabi Muhammad yang ketiga yaitu dengan cara membuat dustur atau undang-undang. Setelah masyarakat Islam Madinah terbentuk, Nabi Muhammad kemudian membuat undang-undang yang kita kenal sebutannya dengan Piagam Madinah. Beberapa contoh isi Piagam Madinah, yang pertama yaitu setiap individu masyarakat Madinah dijamin kebebasannya untuk beragama. Yang kedua, setiap individu masyarakat Madinah yang terdiri dari kaum Islam, Yahudi, dan bangsa Arab yang belum memasuki Islam senantiasa membantu dalam hal moral dan material. Strategi dakwah Nabi Muhammad yang keempat yaitu dengan cara meningkatkan kesejahteraan umum. Seperti contoh dalam bidang sosial, Nabi Muhammad mewajibkan orang kaya untuk mengeluarkan zakat. Yang kemudian zakat ini diberikan kepada kaum fakir miskin. Hal ini bertujuan agar kaum muslim saling tolong-menolong dan membantu.
Peperangan-peperangan yang terjadi pada zaman Rasul. 1. Perang Badar. Perang Badar ini merupakan perang yang pertama dalam sejarah Islam. Perang ini berlangsung antara kaum muslim melawan kafir Quraisy. Perang ini terjadi pada Ramadan tahun kedua Hijriah di Badar, sekitar 120 km dari kota Madinah. Pada perang ini, Nabi Muhammad mempersiapkan 300 orang pasukan, sementara itu kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan mempersiapkan sekitar kurang lebih 1000 pasukan. Nah, perang ini dimenangkan oleh kaum Islam atas izin Allah Subhanahu wa taala. 2. Perang Uhud. Perang ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah di perbukitan Uhud. Penyebab perang ini adalah kekalahan kaum kafir Quraisy pada saat perang Badar yang menyebabkan mereka terpuruk dan dendam. Pada perang ini, kaum kafir Quraisy membawa 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 pasukan diantaranya memakai pakaian besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Sementara itu, Nabi Muhammad mempersiapkan sekitar 1.000 pasukannya. Di tengah perjalanan menuju perang, Abdullah bin Ubay dan 300 pengikutnya keluar dari pasukan Islam. Dengan sisa 700, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke medan perang. Strategi perang yang digunakan dalam perang Uhud ini yaitu dengan strategi pemanah di bawah pimpinan Abdullah ibnu Jubair. Pada perang ini, umat Islam mulainya berada di ambang kemenangan, tetapi umat Islam terlena oleh harta rampasan perang. Nah, di tengah kelengahan ini, Khalid bin Walid berhasil menguasai umat Islam dan melumpuhkan para pemanah. Dalam perang ini, umat Islam mengalami kekalahan. 70 orang gugur syahid, termasuk diantaranya adalah Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. 3. Perang Khandak atau Ahzab. Perang ini terjadi pada tahun kelima Hijriah di kota Madinah bagian utara. Penyebabnya yaitu diusirnya Bani Nadir dari Madinah setelah pengkhianatan yang dilakukan bersama dengan Abdullah bin Ubay. Perang ini disebut Perang Ahzab, yaitu sekutu beberapa suku karena merupakan beberapa gabungan dari suku-suku kaum kafir yang berniat menumpas kaum muslimin. Disebut juga dengan Perang Khandak, yaitu parit, karena strategi yang digunakan dalam perang ini yaitu dengan menggunakan strategi parit atas usulan Salman Al-Farisi. Perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga memberi pertolongan dengan angin dan badai yang memporak-porandakan kaum kafir. Perjanjian Hudaybiyah. Selama 6 tahun umat muslim tidak mengunjungi kota Mekah. Nah, setelah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad dan umat muslim pergi untuk melaksanakan umroh. Umat muslim pada saat itu menggunakan pakaian ihram untuk menghindari kecurigaan kaum kafir Quraisy. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim melakukan perjalanan ke Mekah melalui desa Hudaybiyah. Tetapi kaum kafir Quraisy tidak langsung percaya kedatangan Nabi ini. Kaum Quraisy dan Nabi Muhammad SAW mengirimkan utusan dan diadakan perundingan. Dari perundingan ini terdapatlah perjanjian yang kita kenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Beberapa isi Perjanjian Hudaybiyah adalah diadakannya gencatan senjata selama 10 tahun. Setiap orang diberikan kebebasan untuk bergabung atau melakukan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga sebaliknya apabila akan membuat perjanjian dengan kaum kafir Quraisy. Kaum Quraisy yang akan bergabung atau berpihak kepada Nabi tanpa seizin walinya akan dikembalikan. Sementara itu, kaum Nabi Muhammad yang mengikuti atau bergabung kepada kaum Quraisy tidak akan dikembalikan. Umat Islam tidak bisa pergi haji pada tahun ini yaitu tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Tetapi umat Islam dapat melakukan haji di tahun berikutnya dan dibatasi hanya selama 3 hari saja. Gencatan senjata yang ada dalam perjanjian Hudaybiyah ini memberikan beberapa keuntungan bagi umat muslim. Di antaranya yaitu kesempatan untuk mengambil alih Ka'bah dan menguasai kota Mekah kembali terbuka. Dengan gencatan senjata ini pula memberi kesempatan untuk melirik negeri-negeri lain untuk berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mengirim surat dan utusan kepada raja-raja seperti Raja Ghassan, Raja Abyssinia, Raja Persia, dan Raja Romawi. Penolakan pun dilakukan dengan berbagai macam, seperti yang dilakukan oleh Raja Ghassan. Tidak hanya menolak, Raja Ghassan juga membunuh utusan Nabi Muhammad SAW. Fatu Makkah.
Perjanjian Hudaybiyah yang diselenggarakan antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy pada saat itu dilanggar. Bani Bakr dibantu oleh kaum Quraisy pada saat itu menyerang suku Khuzu'ah. Pelanggaran perjanjian ini membuat Rasulullah SAW memutuskan untuk menyerbu kota Mekah. Nah, menyadari kesalahan ini, kaum kafir Quraisy mengutus Abu Sufyan untuk melakukan diplomasi. Tetapi pada saat itu diplomasi tidak bisa dilakukan. Kemudian Nabi Muhammad dan 10.000 pasukannya pergi ke kota Mekah dan berhasil menguasai kota Mekah tanpa peperangan atau pertumpahan darah. Peristiwa ini kita kenal sebutannya dengan Fatu Makkah yang berarti pembebasan kota Mekah. Setelah itu Nabi Muhammad dan kaum muslim menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekitaran Ka'bah. Pada peristiwa ini juga Abu Sufyan menyatakan keislamannya. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Haji Wada. Haji Wada merupakan haji yang terakhir kali dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Haji ini dilaksanakan pada tahun ke-10 Hijriah. Dengan diikuti 100.000 orang kaum muslim, Rasulullah SAW pada saat itu berangkat menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam kesempatan ini, Nabi Muhammad SAW memberikan khutbah yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Beberapa di antara isi khutbahnya yaitu larangan riba dan menganiaya, larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak, dan larangan mengambil harta dengan cara yang batil, karena nyawa dan harta itu suci. Perintah untuk melakukan istri dengan baik dan lemah lembut, serta larangan mengerjakan dosa. Umat Islam harus berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah melaksanakan haji ini, Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah. Setelah beberapa bulan di Madinah, Rasulullah SAW menderita sakit. Beliau memerintah Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikannya menjadi imam sholat. Namun pada saat itu Aisyah menghalangi karena takut tidak disetujui oleh banyak orang, tetapi perintah ini tetap terlaksana. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat di pangkuan istrinya Aisyah. Dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan pertama, menyatakan bahwa beliau satu-satunya orang yang berhasil dalam urusan keagamaan dan keduniaan. Sekian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.